Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bapak ibu, para saudara sekalian, hari ini kami mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan channel kami YouTube Arpani Bae. Hari ini kami akan membahas renungan kita sebagai orang tua. Sebenarnya seberapa jauh peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Semua orang tua pastilah mengharapkan anak-anaknya sukses. Tapi kadang yang terjadi malah sebaliknya. Baiklah para bapak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sejauh mana peran orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, jangan lupa berikan komen, berikan like-nya, berikan subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru yang akan kami luncurkan setelah ini. Bapak ibu dan saudara sekalian, sekarang zaman ini sudah berubah. Zaman ini berada dalam genggaman. Artinya informasi-informasi yang didapatkan oleh anak-anak pada zaman sekarang ini sangat mudah. Cukup dengan berbaring di kamar, pegang HP, gadget, kemudian browsing kemana-mana. Anak-anak akan mendapatkan informasi yang super banyak. Baik itu informasi yang baik maupun informasi yang tidak baik. Maka anak-anak sekarang boleh dikatakan kadang-kadang berada di kamar lebih berbahaya dibanding berada di luar. Kalau di luar, anak-anak melakukan sesuatu itu bisa kelihatan. Tapi kalau dalam kamar, maka dari itu para bapak, ibu, para saudara sekalian, disinilah kita sebagai orang tua pada saat ini tidak tahu informasi apa saja yang sudah masuk ke otak anak. Informasi apa saja yang sudah bersemayam di dalam jiwanya anak. Mungkin berbeda Bapak Ibu sekalian dengan kita ketika kita dulu masih anak-anak. Kalau kita anak-anak dulu pulang ke rumah dari main atau dari sekolah, masuk ke kamar, paling-paling kita tidur. Nah, kalau tidak tidur, paling baca buku. Hanya itu saja. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, betapa banyaknya. Apapun bisa dilakukan oleh anak-anak. Maka para bapak ibu sekalian, disinilah sebenarnya perlunya peran orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi maka di sini saya beri judul kira-kira seberapa jauhkah peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Bapak ibu sekalian, karena derasnya arus informasi yang setiap hari atau setiap saat, setiap detik didapatkan oleh anak, ribuan bahkan jutaan informasi. Sehingga anak-anak tuh berdiri seperti ini, kemudian informasi datang dari kiri kanan, datang dari atas bawah, kemudian datang dari depan dan belakang, sehingga anak-anak sendiri bingung memilih mana yang benar, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Sehingga anak-anak untuk memilih apakah akan memilih ke A, akan memilih B atau C. Anak-anak kadang-kadang tidak punya keberanian untuk memberikan pemutusan ini. Karena saking bingungnya, banyaknya informasi yang masuk ke dalam diri mereka melalui gadget yang sekarang ini.
Para Bapak Ibu sekalian, di sini di dalam informasi yang diterima oleh anak-anak, ini banyak orang yang lewat dari jalan sebelah kanan, banyak orang yang lewat dari sebelah kiri, dan anak-anak untuk mengambil keputusan mengikut yang mana agak susah. Padahal yang benar mungkin hanya satu dari sekian banyak informasi. Ya. Maka anak-anak harus diberikan kekuatan. Orang tua harus memberikan dukungan yang kuat dan harus ngerti dan harus paham betul bahwa anak kalau mau selamat harus memilih jalan yang benar. Walaupun jalan yang benar itu hanya diikuti tidak banyak orang, tapi jalan yang salah yang banyak diikuti oleh banyak orang. Maka putuskanlah, bantulah anak dalam mengambil pilihan yang tepat. Bantu anak mengambil pilihan yang tepat. Itulah fungsi orang tua ya, di dalam membentuk karakter anak-anak dalam menuju kesuksesannya di dalam belajar dan di dalam kehidupan ini. Ini ada beberapa potret kehidupan anak-anak bangsa atau katakanlah bukti kegagalan dalam pembinaan anak-anak. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini. Ini kami ambilkan contoh, kalau anak-anak dari kecil sudah berhari-hari di game, ya, di internet yang seperti ini tanda-tanda bahaya. Atau ada anak-anak perempuan menghisap rokok seperti ini. Atau ada anak-anak yang sampai terjerumus ke narkoba. Sangat berbahaya. Atau anak-anak yang minum minuman keras. Ataupun anak-anak ikut tawuran. Ikut balap-balapan di jalan raya. Atau menjadi anak-anak yang seperti ini. Nah, itu potret anak-anak yang mungkin salah arah dalam kehidupannya atau salah pendidikannya. Di sini kami mengambil kata-kata bijak bahwa anak-anak itu bagaikan anak panah yang meluncur dari busurnya. Maka ia akan menabrak apa saja yang di hadapannya. Orang tualah yang memegang kendalinya. Jadi anak-anak karena banyaknya informasi yang beredar di dalam jiwa mereka, di dalam benak mereka, ya kadang-kadang mereka bisa melakukan apa saja karena mereka tahu tentang itu. Yang mereka lakukan, mereka coba-coba. Yang jelek dicoba-coba, yang baik dicoba-coba. Ya mending kalau yang baik dicoba-coba bisa diteruskan. Tapi kalau yang jelek dicoba-coba, nah itu. Maka bila orang tua sudah melihat anak-anaknya sudah seperti itu, maka orang tua lah yang harus mengendalikannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini salah satu bentuk tugas kita orang tua ya, yang diperintahkan oleh Allah supaya kita memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak kita dan kepada keluarga kita. Jadi orang tua itu sangat berperan. Kemudian dalam riwayat oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi peranan orang tua ini, para Bapak Ibu sekalian,
sangatlah penting bagi perkembangan anak-anaknya. Orang tua adalah yang pertama kali menorehkan pendidikan terhadap anak-anaknya. Karena anak yang dilahirkan orang tua semuanya tidak ada ilmu, semuanya kosong, semuanya suci. Maka orang tualah yang memulai akan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya. Akan dijadikan anaknya apa? Mau dibawa kemana anak-anaknya? Kemudian Rasulullah bersabda, tiap-tiap kamu adalah penggembala dan kamu akan ditanya mengenai gembalaanmu. Dan kita ya sebagai orang tua ini adalah penggembala. Kita akan ditanya dari urusan anak-anak kita. Kita akan ditanya dari urusan keluarga kita. Karena semuanya adalah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Terutama ya bapak-bapak dan dibantu oleh ibu-ibu. Karena bapak adalah penggembala di rumahnya, sedangkan ibunya adalah penggembala bagi anak-anaknya. Hasil penelitian dari Henderson dan Map 2002 di National Standard of Parent Family Improvement Program 2004 membuktikan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak itu berhubungan erat dengan prestasi anak, kemudian perilaku, budaya, usia, kemudian kualitas sekolah. Anak-anak punya prestasi. Nah, prestasi yang dimiliki oleh anak ini harus dipahami oleh orang tua. Jadi anak-anak ini punya bakat di mana. Tidak mesti dia harus ranking 1. Dia mungkin tidak ranking di sekolahnya. Matematika tidak baik. Pelajaran-pelajaran yang diujikan itu tidak baik bagi dia. Tapi mungkin anak-anak punya prestasi yang lain. Nah, di sini orang tua harus tahu. Harus membantu membimbing. Membantu mengarahkan. Kemudian perilaku anak-anak ini ya produknya dari keluarga. Ya. Walaupun dia dipengaruhi oleh lingkungan, kalau sekarang dipengaruhi oleh gadget, nah maka disinilah letaknya orang tua. Bagaimana bisa menghandle ini? Bagaimana orang tua bisa memberikan sesuatu arahan kepada anak-anak agar bisa mengambil berita-berita atau informasi-informasi yang positif dan bermanfaat saja. Artinya dampingi anak ketika anak-anak bermain gadget atau bermain HP. Kemudian budaya. Budaya ini ya tingkah laku anak-anak yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan jadi menjadi budaya. Jadi kalau di rumah itu budayanya, orang tuanya mengajarkan budaya sopan santun, maka anaknya itu akan memudayakan sopan santun. Kalau orang tuanya membudayakan anak-anaknya untuk menjadi pekerja keras, maka anak-anak akan menjadi pekerja keras. Kemudian usia dewasa atau tidak dewasanya anak-anak nanti. Nanti sudah umur 12 tahun masih dimandikan oleh orang tua. Karena anak tidak dewasa. Karena dari kecil orang tua tidak memberikan kebiasaan kepada anak-anak, misalnya untuk mandi sendiri. Sampai akhirnya sudah SMA makan masih disuapi. Jadi anak-anak tidak dewasa. Maka dewasa atau tidak dewasa anak-anak, ini orang tua harus ikut serta di sini. Harus memberikan pembelajaran. Kemudian kualitas sekolah yang akan dipilih oleh anak-anak. Nah, ini orang tua juga harus turut campur. Anak-anak harus akan sekolah kemana. Jangan sampai anak-anak dia hanya menentukan sendiri, orang tua hanya mengiyakan tanpa melihat sebetulnya seperti apa keadaan sekolahnya. Nah, selanjutnya keberhasilan pendidikan yang dijalani seorang anak menurut psikolog Bibiana Dia Cahyani itu tidak terlepas dari peran orang tua.
Orang tualah yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan mengarahkan sekolah yang tepat buat anak-anaknya. Tapi bukan suatu hal yang bijak jika pendidikan sepenuhnya diserahkan hanya kepada pihak sekolah saja. Sebagus apapun kualitas tempat anak menuntut ilmu secara formal, orang tua tetap memiliki andil yang besar. Apakah pendidikan yang dijalani oleh anaknya berhasil atau tidak. Ya. Jadi walaupun sekolahnya bagus, kalau orang tuanya tidak memberikan dukungan, ya tidak bisa. Anak akan sebatas itu saja. Walaupun sebagus apapun sekolah, anak-anak oleh orang tua dibiarkan saja. Apakah anaknya akan belajar atau tidak, hanya sepenuhnya diperahkan ke sekolah, anaknya tidak bisa berhasil. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa berprestasi di sekolah. Nah, para Bapak Ibu sekalian, di sini kami buatkan beberapa yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya ketika anak-anaknya bersekolah agar anaknya berprestasi. Yang pertama, berikan dukungan. Orang tua harus memberikan dukungan. Jadi harus memfasilitasi dari apa yang diperlukan oleh anak-anak. Anak perlu buku, perlu peralatan, perlu transportasi, perlu biaya. Nah, itu orang tua harus memberikan dukungan. Kemudian bekerja samalah dengan para guru di sekolah, terutama wali kelas dan guru yang mengajar di kelas kita, ya, di kelas anak kita. Karena Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini kadang lain di sekolah, lain di rumah. Lain ketika dia menghadapi guru A, beda pula ketika dia menghadapi guru B. Kadang-kadang anak lebih banyak terpengaruh dengan perasaan. Maka untuk melihat, menata sikap anak-anak ini, ya sering-seringlah konsultasi. Para orang tua sering-seringlah berkonsultasi dengan guru-guru di sekolah. Artinya bekerja sama dengan guru di sekolah untuk meluruskan tingkah laku anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita anak yang berprestasi. Kemudian tidak kalah pentingnya, yang ketiga, sediakan waktu yang cukup banyak untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, apalagi seperti sekarang belajar daring, anak-anak tidak bisa belajar sendiri, harus didampingi oleh orang tua. Sehingga dengan didampingi oleh orang tua, walaupun mungkin orang tua untuk mengajari tugas-tugas, misalnya membuatkan tugas matematika, mungkin orang tua tidak bisa karena memang tak mahir matematika. Tapi paling tidak orang tua mampu memberikan solusi, memberikan nasihat kepada anak-anak. Agar misalnya membuka video yang yang diberikan oleh guru, atau mencari literatur lain yang ada di internet untuk bisa memahami pelajaran yang sedang ia pelajari. Kemudian awasi, yang keempat, awasi kegiatan anak-anak belajar di rumah. Anak-anak belajar di rumah ya harus diawasi. Kalau tidak diawasi, nanti belajar sebentar, dia bilang semuanya sudah selesai. Nah, itu. Maka perlu orang tua mengawasi. Kemudian yang kelima, ajari anak-anak bertanggung jawab di rumah. Nah, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Mungkin orang tua harus memberikan tugas kepada anak-anak, ya. Anak ini misalnya harus menyapu rumah, harus mencuci piring, ya diberikan tugas-tugas seperti itu. Supaya anak-anak mempunyai ilmu dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Bahwa hari ini pagi tugas saya nyapu rumah dulu. Setelah nyapu rumah, saya misalnya akan bersiap-siap untuk belajar, bersiap-siap untuk sekolah. Malam hari juga seperti itu. Sebelum tidur, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Mau cuci kaki dulu, atau cuci tangan dulu, sholat dulu, dan lain sebagainya. Jadi jadwal-jadwal seperti itu harus dilatih. Anak-anak harus diberikan latihan
mengerjakan ya tugas-tugas yang seperti itu. Nah, yang keenam, praktekkan disiplin dengan tegas namun penuh cinta kasih. Jadi bagi anak-anak yang tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan tanggung jawabnya, ditindak dengan tegas. Tapi tindakannya harus dengan penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, dengan irama yang baik. Kalau nasihatnya Pak Ustadz kami itu dengan cara pahit madu. Madu yang sudah manis seperti itu masih pahit. Artinya kata-kata kita terhadap anak-anak semanis mungkin. Nah, jangan sampai ada kata-kata yang keras, yang membentak. Kemudian yang ketujuh, jaga kesehatan anak-anak agar bisa berprestasi. Jadi kesehatan anak-anak, ya istirahatnya, makannya yang harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan terlalu banyak makan-makan, akhirnya karena kebanyakan makan, anaknya lebih banyak ngantuk daripada bekerja. Lebih banyak ngantuk daripada belajar. Kemudian yang tak kalah pentingnya, jadilah teman yang terbaik bagi anak-anak. Wah, ini yang agak susah ya. Menjadi teman yang baik bagi anak-anak ini. Karena orang tua kadang-kadang cenderung dengan anak-anak kurang mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak-anak. Padahal anak-anak mungkin ya bermacam-macam informasi yang tadi yang sangat banyak yang mereka dapatkan lewat internet, lewat gadget itu. Wah, itu membuat mereka pusing. Nah, kadang-kadang mereka perlu berbagi cerita dengan orang tua. Maka rajin-rajin orang tua mendengarkan cerita daripada anak-anak. Kemudian yang terakhir, doakanlah anak-anak setiap habis sholat 5 waktu, setiap habis membaca Al-Quran, dan setiap 2/3 malam terakhir. Jadi pada malam-malam, sekitar jam 2 malam sampai jam 4, itu adalah waktu yang baik bagi kita untuk bisa berdoa memohon kepada Allah. Karena semua apa yang kita kerjakan tadi, jika tidak diiringi dengan doa, ya, maka nanti tidak ada ridhonya dari Allah. Maka kita mohonkan ridho dan petunjuk dari Allah. Kemudian sangat penting para Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui bahwa doa orang tua, terutama ibu, itu doanya menyamai doa para nabi. Artinya mengalahkan doa-doa para ulama. Menyamai doa nabi. Artinya tingkat dikabulkannya oleh Allah itu sangat besar sekali. Maka orang tua jangan lupa selalu doakanlah anak-anak kapan kita punya kesempatan, terutama di setiap sholat 5 waktu. Nah, kemudian anak-anak ini akan belajar sebagaimana mereka dibesarkan. Nah, jika anak-anak dibesarkan dengan celaan, mereka akan belajar memaki. Jadi kalau anak-anak salah sedikit dicela, kurang sedikit dicela, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang pemaki. Dia akan mencela orang lain. Jika anak-anak dibesarkan dengan ketakutan, mereka akan belajar gelisah. Maka kalau sering ditakut-takuti anak-anak, maka anak-anak menjadi anak-anak yang tidak tenang. Kemudian jika anak-anak dibesarkan dengan rasa kasihan, ya, maka anak-anak ini akan menyesali dirinya. Ya, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Anak-anak akan menyesali diri seperti itu. Cobalah saya tidak dilahirkan. Nah, karena kita terlalu mengasihani dia. Kemudian jika anak-anak dibesarkan dengan olok-olok, itu mereka akan belajar rendah diri. Jadi kalau anak-anak sering diolok-olok, ya, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang rendah diri. Kemudian jika anak-anak dibesarkan dengan dipermalukan, maka mereka akan selalu belajar merasa bersalah.
Jika anak-anak dibesarkan dengan motivasi, maka mereka akan belajar dengan percaya diri. Nah, ini mungkin yang harus kita lakukan para orang tua. Berikanlah motivasi belajar terhadap anak-anak kita. Berikanlah pengertian hidup ini yang baik, yang benar. Supaya anak-anak bisa meniti jalan yang benar dengan percaya diri. Nah, jika anak-anak ketika berprestasi dia sering dipuji, alhamdulillah, anak-anak ini sudah bisa mendapatkan ini, ya, walaupun tidak ranking 1, tapi anak-anak misalnya berprestasi, misalnya bisa azan, dapat juara azan, atau berprestasi dapat juara menyanyi, atau berprestasi apa. Nah, itu anak-anak kalau sering dibesar-besarkan hatinya, maka mereka akan belajar menghargai dirinya sendiri. Jika anak-anak dibesarkan dengan dukungan, mereka akan belajar menyenangi diri. Jadi kalau kita sebagai orang tua sering mendukung kebiasaan yang baik dari anak-anak, maka mereka akan bangga. Mereka akan senang. Jika anak-anak dibesarkan dengan keterbukaan, maka akan mereka belajar keadilan. Jadi kalau kita sering terbuka, bercerita dengan secara terbuka dengan anak-anak, maka anak-anak akan belajar keadilan. Jika anak-anak dibesarkan dengan persahabatan, mereka akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jadi kalau orang tua sering mengajak anak-anak untuk selalu bersahabat atau menjadi teman yang baik bagi anak-anak, nah, mereka akan menemukan cinta dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya para Bapak Ibu sekalian, kesalahan dalam mendidik anak-anak akan berakibat anak-anak salah arah dalam menjalani kehidupan dan dapat membuat anak-anak hanya menjadi beban keluarga atau bahkan menjadi musuh keluarga dan masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, bila anak-anak kita menjadi anak yang baik, soleh atau solehat, maka anak-anak kita akan meninggikan derajat kita di surga. Dan di dalam kehidupan ini anak-anak akan menjadi anak-anak yang menyenangkan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menyenangi, menjadi kesenangan bagi orang tua dan keluarga. Para Bapak Ibu sekalian, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah para Bapak Ibu sekalian, sedikit sekelumit penjelasan kami mengenai peran orang tua di dalam pendidikan anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, yang berhasil. Jangan lupa para Bapak Ibu sekalian, para penonton sekalian, berikan komen, like, subscribe-nya, dan juga berikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.